Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton. Begitu dia jatuh, muntah. Iya. Kalau muntah kita berarti udah tanda-tanda satu nih, kita catat. Kita tanya, Tadi kejadiannya gimana? tadi kejadiannya lagi ngapain? Dia bengong, nggak ngejawab. Berarti ini udah tanda kedua nih. Tanya orang yang nganterin, tadi pingsan nggak dia? Oh, Ingat. pingsan tuh sebelumnya berarti sempat pingsan atau enggak gitu? Loh iya kan udah masuk ke dokter kan dia mungkin udah sadar lagi. Tapi kalau pingsan kan dia kagak tahu. Nah, tadi saya pikir begini, terbalik. Dia muntah, dia nggak sadar, nggak bisa ditanya, terus abis itu dia pingsan. Enggak, bisa pingsan dulu. Bisa pingsan dulu. Jadi baru pingsan muntah. ini nggak urutan nih ya ceritanya ya. Jadi itu 3 pertanyaan yang itu. Jadi kalau itu ada, berarti ada sesuatu di otaknya. Dokter Jaya kan pasti pernah ngelihat dong anak-anak naik motor. Ya. Yang dokter perhatiin kalau anak-anak remaja naik motor, dokter perhatiin apanya, Dok? Perhatiin apanya? Oh kalau saya sih soalnya hasil akhirnya Oh. masuk ke UGD malam minggu itu biasanya. Jadi biasanya kalau anak-anak remaja itu kalau naik motor nggak tahu tuh maksudnya apa ya. Tapi yang jelas mereka tuh tidak menggunakan peralatan safety dengan benar. Oh dengan sengaja. Itu justru gagahnya di situ, Franky. Ngebut, grong, nggak pakai helm. Nah itu nggak keren. pakai helm, Terus goncengan lebih dari 2. pakai sendal jepit doang kadang-kadang Dok. Terus kemudian ya pakai baju seadanya aja, celana pendek. Ini sebenarnya ya, saya sih harapin ke depannya tuh jadi lebih baik. Karena apa? Kalau di luar negeri naik motor pakai sendal aja Dok, nggak boleh. Iya. Dia harus menggunakan sepatu. Ya. Nah, saya selalu komentar kalau sama itu, wah ini kalau yang kayak gini buntut-buntut lagi cari koreng. Ini koreng dokter Jaya, tahu kan Dok? Ya. Koreng ya, tapi mungkin saya jelasin dulu nih. Kalau koreng itu biasanya tuh kalau orang luka, terus kemudian dia mengering, keringnya tuh jadi semacam kayak lapisan keras ya Dok ya. Lapisan keras hitam. Nanti kalau udah gatal, dikorek-korek itu ada kerjaan baru Dok. Nah, saya mau ngobrol sama dokter Jaya tuh masalah luka nih Dok. Luka yang mengakibatkan keluarnya darah dari permukaan kulit. Karena kan bisa luka di dalam Dok. Ya. Dokter tahu luka yang di dalam apa Dok? Ya lu ke dalam memar misalnya. Bukan Dok, diputusin sama pacar Dok. Oh. Itu luka dalam Dok. Dalam banget tuh. Jadi diputusin sama pacar tuh luka dalam. Nah, kalau dia luka ini kan ini luka tuh saya sih ngelihatnya banyak tingkatan nih kali Dok ya. Saya nggak tahu di dunia kedokteran itu disebutnya apa. Sebenarnya di dalam dunia kedokteran itu ada berapa tingkatan luka atau ada berapa ukuran luka Dok? Nah itu kalau kayak yang diomongin tadi itu adalah luka akibat kekerasan tumpul namanya. Yang mana Dok? Jatuh tadi, besot. Jadi yang dia menyentuh benda yang tumpul. Oh. Benda tumpul tuh bisa aspal, bisa pokoknya bukan yang tajam lah. Kalau tumpul itu kalau kena ke badan, mentok, kadang-kadang lukanya di dalam, bisa di luar. Termasuk yang permukaannya kasar tadi Dok ya? Ya. Bisa di dalam, bisa di luar Dok. Ya kalau yang di dalam, gitu. Dia nggak ada luka di kulitnya nggak ada, tapi dia warnanya biru. Itu namanya memar. Memar. Kalau dalam bahasa kedokteran namanya hematom. Itu perdarahan di bawah kulit. Kadang-kadang nih kalau kepentok sesuatu tuh langsung kelihatan kayak Merah kalau nggak terlalu berat, tapi kalau coklat yang itu sampai biru. biru ya. Biru. Nah kalau biru lama-lama yang birunya itu berubah menjadi kehijauan. Otomatis Dok ya. Setelah kehijauan jadi coklat. Ini karena apa? Karena waktu. Karena gini, begini. Di bawah kulit itu kan ada pembuluh darah. Ya. Begitu kepentok, pembuluh darah pecah, maka di bawah kulit itu ada darah. Jadi darah ngumpul di bawah kulit, nggak keluar? Nggak, di luarnya itu nggak apa-apa, kulitnya normal. Tapi di bawahnya ada perdarahan. Nah, biasanya kelihatannya kalau dia nggak terlalu luas, nggak terlalu banyak darahnya, merah kelihatannya merah.
Seperti orang digampar ya, pok merah kan? Kayak gitu itu merah, itu pada di bawah kulit. Artinya digaplok merah itu aja udah menyebab ada perdarahan di dalam kulit. Perdarahan atau pelebaran pembuluh darah. Pembuluh darah melebar di situ. Panas. Nah, kalau kayak gitu, kalau dia lebih keras lagi jadi biru, kekebalan kita akan ke situ, dia makanin itu. Jadi makin lama makin tipis. Nah, begitu dia menipis, dia mulai menjadi kehijauan, makin tipis. Lama-lama berubah jadi coklat, jadi kuning, baru hilang. Itu bisa seminggu baru hilang lagi. Itu yang yang kulitnya putih-putih lebih gampang keciri itu, Dok. Iya, lebih kelihatan. Orang tua lebih gampang memar. Anak kecil lebih gampang memar. Kadang-kadang nggak pukul keras aja. Kadang-kadang cuma dipegang aja, di cengkrem begitu dia bisa biru. Atau lagi jalan kepentok tiang gitu ya. Ya, nah itu namanya memar. Hematom. Nah yang kedua yang kamu bilang besot itu luka lecet namanya. Itu terjadi gara-gara ada permukaan kasar menyentuh kulit, kegeser. Nah kalau kegeser itu namanya luka lecet geser. Jadi besot memang betul, jadi ada berupa garis gitu loh. Permukaan kulitnya rusak berarti, Dok ya? Rusak. Nah, terus kegeser. Nah, kalau yang begitu ujungnya ya hasilnya adalah setelah kegeser begitu, dia biasanya keluar serum, Franky. Di permukaannya kan ada kulit yang hilang tuh. Kulit arinya hilang. Keluar seperti kayak kuning-kuning itu cairan. Betul. Jadi keluar beruntusan ya? Iya. Keluar kayak cairan keluar dikit-dikit. Nah biasanya sih kalau zaman dulu sih waktu saya masih kecil, kalau orang besot kayak begitu, luka lecet, yang dilakukan apa? Dikasih obat merah. Ya sekarang masih ada yang jual sih? Nggak ada lagi. Iodium. Merkurochrom namanya. Merkurochrom. Ada merkurinya. Ada merkurochrom. Itu sekarang udah nggak ada. Itu nggak ada karena nggak laku atau nggak boleh? Nggak, dianggapnya agak bahaya lah. Karena pakai merkuri tadi. Ya, kemungkinan besar. Jadi begitu. Nah sekarang terus gimana kalau kayak begitu? Ya kalau sekarang dipakein betadin, kan ada betadin, ada septadin lah, apa sih pakai ada din lah itu. Biasanya kenapa? Kalau yang gitu masalahnya adalah kalau orangnya itu daya tahannya kuat sih tidak ada masalah itu. Nanti dia akan kering. Nanti terus kemudian jadi keropeng, yang jadi seperti kayak ada lapisan, lama-lama tadi, Dok, copot, koreng. Nah, tapi korengnya panjang, seperti garis gitu loh. Saya mau tanya nih, Dok, kayak misalkan contoh luka luar, besot kayak gitu, Dok ya. Kan di luar tuh banyak apa sih kuman-kuman, ya kan? Banyak sesuatu yang bisa mengakibatkan dia infeksi nih, Dok. Itu orang itu wajib dicuci dulu atau dibiarin aja tuh, Dok? Kalau biasanya kalau cuma besot-besot begitu sih orang nggak ke dokter ya. Nggak ke dokter ya? Nggak ke dokter, biasanya dia obati sendiri. Jadi kalau menurut saya sih yang perlu dilakukan apa? Dia harus kalau dia ini ya dia ambil betadin diencerin sedikit, betadin buat luka. Diencerin sedikit itu dikompres. Kompres, diangkat, kompres, dibiarin kering, diangkat lagi, diganti lagi sama kompres baru. Itu begini, karena prinsipnya di kedokteran itu kalau yang namanya luka basah harus dikasih basah, Franky. Luka basah dikasih basah. Luka kering dikasih kering. Artinya apa? Kalau orang luka besot begitu, pasti keluar air kan? Iya. Berarti lukanya basah. Jadi dilawan sama basah. Basah itu apa? Ini betadin, yang betadin udah campur air jadi agak encer gitu ya. Kayak dikompres gitu. Dia itu untuk narikin air itu loh. Narikin air. Yang tadi dokter bilang cairan tadi keluar gitu. Iya, dia narikin air. Kalau dia udah kering, angkat, ambil betadin, kain kapas atau kasa dengan betadin, itu lagi terus gitu. Itu yang keluar tadi dokter bilang apa? Serum apa serum sih baca? Serum ya. Serum itu keluar digituin sampai dia kemudian serumnya udah nggak keluar lagi udah. Nah sekarang masalahnya satu pertanyaan nih, kalau kondisi kayak gitu, mendingan ditutup apa dibuka? Nah, saya pernah tuh dulu kejadian waktu saya kayak gitu. Kalau saya akhirnya saya buka. Yang benar yang dibuka, Franky. Berarti saya dapat nilai 10, Dok. Soalnya kenapa? Kalau ditutup ya, itu malah lagi lebih lama sembuhnya, Franky. Kalau dibuka, cuman yang harus dihindari jangan sampai kotoran keluar masuk ke situ. Jadi artinya kalau keluar itu baru ditutup.
Hmm. Keluar kalau Jadi misalnya kita kita ke jalan, di tet- jalan tuh kita takutnya tuh ada tetap wajib bersihin dulu dok ya. ya Pakai betadine. betadine tadi. Iya, betadine aja. Hmm. Nah, itu kan selain luka pasti juga tulang-tulang kepentok-pentok sana sini kan juga trauma tuh dok. Nah, biasanya kan kalau luka lecet tulang biasanya nggak kena, Frankie. Oh, Karena itu kan sejajar sama kulit. kalau luka lecet justru itu tulang lebih aman gitu dok ya. Aman, ini kan kayak sejajar kulit. Nah, ada satu lagi lecet. Itu lecetnya lecet geser namanya. Atau serut, luka serut kata kamu tadi. Nah, ada lagi yang satu namanya luka lecet tekan. Luka lecet geser sama luka lecet tekan. Ketekan dulu gitu. Misalnya contoh saya pernah dapetin Frankie. Ada orang ketabrak sama BMW. BMW kan ada lambangnya kan? Iya. Lambangnya ngecap gitu. Kulitnya tuh ketekan gitu sama secara tegak lurus dan itu ngecap Sama emblemnya. oh ada emblem di sini keren kan. Jadi waktu itu saya tebak-tebakan sama mahasiswa, apa yang kamu bisa bilang? Ditabrak katanya. Ditabrak apa? Mobil apa truk? Mobil sedan katanya. Oh sedannya merek apa? Wah bingung kan, lihat lukanya. Tapi kalau BMW kan cuman di atas di hidungnya dok. Iya. Kalau pas kena ke badan ngecap itu. Kalau Mercedes ada yang pas di tengahnya tuh. Iya, itu Kayak mantap kan, ngecap. Ya lumayan sih dok. Sebenarnya sih kalau luka kayak gitu masalahnya bukan soal masalah apa ya. Apalagi kalau kita jatuh naik motor dok. Sakitnya sih nggak terlalu berasa tapi malunya itu dok diliatin orang. Nah ini misalnya contoh orang disabet Frankie, disabet sama benda. Misalnya bendanya bentuknya siku gitu. Gitu itu bendanya bisa ngecap. Ngecap. Jadi kulit arinya itu memadat. Itu seperti luka lecet geser tapi nggak geser tapi dia menekan jadi lebih kering. Kering warnanya coklat. Tapi tetap darah keluar. Nggak ada darah karena cuma kulit luar doang. Itu namanya luka lecet tekan. Luka lecet tekan akan menunjukkan benda yang mengenai dia. Kalau luka lecet geser menunjukkan arah geserannya kemana. Saya mau tahu tuh prosesnya tuh bagaimana sih pengeringan luka itu sebenarnya dok? Ya jangan itu dulu, orang lukanya belum selesai. Kan kita baru ngomong. Oh banyak nih luka ini cerita nih. Loh ini kita baru ngomong soal tumpul. Kan tadi satu. Luka kalau dia kena tegak lurus tapi nggak terlalu keras, nggak sampai kena ke tulang lah, itu memar. Seperti biasa dok, otak saya loncat lagi dok. Memar. Kalau kegeser, mendatar namanya luka geser. Kalau tegak lurus tapi nggak sampai ke dalam ya, itu namanya luka lecet tekan. Luka lecet tekan akan ngecap bendanya. Benda seperti apa akan ngecap seperti itu. Kalau tadi ketabrak mobil bagus sih, mungkin gue ketabrak BMW gitu kan. Ya, keren ya. Keren. Tapi kalau dibilang mana, gue ketabrak, ya mohon maaf, beca. Ada kecap tuh beca tuh. Beca. Yang lebih parah tuh kalau dia ketabrak tekennya sama apa dok? Kereta api. Itu nggak ada bekasnya dok. Nah kalau dia lebih keras lagi, kulitnya robek. Nah ada orang bisa yang ya sampai kulitnya robek ya. Bisa. Contoh orang kalau lagi jalan anak kecil tuh tiba-tiba ketabrak sama sepeda motor, robek Frankie. Iya. Nah itulah baru yang kamu sebut itu luka. Luka itu lukanya robek, kulitnya tuh robek, bukan cuman kegeser. Saya nonton di film orang digebuk, dihajar pakai baseball bat-nya tuh robek langsung. Iya, apalagi kalau di bawahnya ada tulang seperti kayak kepala dipukul, robek. Cuman bedanya kalau dia luka akibat benda tumpul, kekerasan tumpul namanya robeknya nggak rata, Frankie. Lukanya nggak rata, tapi lukanya kelihatan robek. Kadang-kadang kelihatan ototnya, kadang-kadang sampai ke tulangnya kelihatan. Idih, sampai tulang. Iya, nah itu lebih keras lagi. Nah sekarang masalahnya tadi kan saya bilang kalau memar apa mesti dilakukan kalau memar? Memar paling orangnya sakit. Dia nggak usah ke dokter dia nggak apa-apa itu kan di dalam. Cuman paling sedikit yang harus dilakukan apa? Ya paling dikompres Frankie. Dikompres. Pakai air hangat ya? RS dong. Oh kompres itu pakai RS ya? Supaya apa? Kadang kan kalau ada trauma gitu kan sakit. Itu di situ ada pelebaran pembuluh darah Frankie. Terjadi inflamasi. Kan ingat ya kemerahan, panas, didinginin supaya dia lebih reda itu satu. Yang kedua kalau sakit ya dikasih anti sakit. Makan aja saya model Panadol, Ponstan, udah cukup.
Kalau luka lecet dirawat aja lukanya yang seperti tadi saya bilang. Ya di kompres pakai betadine kalau ada, tapi kalau misalnya kalau di daerah yang agak pinggiran boleh beli Rivanol. Rivanol itu tuh sejenis kayak cairan, seperti kayak cairan gitu ya. Cairan buat ngompres luka, warnanya kuning. Rivanol beli di apotek dikasih, itu ya tinggal kain kasa atau kain itu atau kapas diisiin Rivanol ditempel di luka. Mahal murah tuh dok harganya? Murah ya? Murah sekali. Jadi jauh lebih murah daripada yang din itu loh. Oh, ini generiknya lah gitu? Enggak, bukan generik. Beda. Tapi kalau itu pakai iodium, kalau itu bahan kimia lain. Fungsinya tapi sama? Sama. Nah itu, tapi kalau udah luka robek, nah itu jadi masalah. Luka robek itu dia nggak akan sembuh, nggak akan nyambung kecuali kalau luka sama lukanya itu ditempelin, ditempelin. Oh. Untuk jangka panjang ya. Sebenarnya kalau luka sama luka ditempel nanti lama-lama dinyambung, Franky. Cuma nyambungnya perlu waktu. Antara 3 hari sampai 1 minggu. Kalau dibuka itu lebih cepat karena pembuluh darahnya banyak, cepat nyambung. Kalau di tempat lain, di tempat bergerak lebih lama, bisa sampai seminggu. Nah, masalahnya kalau kita rapetin dan dia dibikin nggak bergerak, nyambungnya lebih cepat. Nah, kadang-kadang kalau orang suka pada bandel, bisa digebuk, dipukul, pok, ini bibirnya robek, mukanya robek, kepalanya robek. Yang biasanya paling suka robek itu di daerah muka, karena kenapa, di bawahnya tulang, tonjok, buak, robek. Kalau robek, banyak orang begitu robek, saya mesti ngapain? Saya sih bilang ya, kalau misalnya ada luka di daerah kepala, mendingan ke dokter deh, ke rumah sakit. Kenapa? Ya diperiksa sekalian dok. Sekalian, jangan-jangan lukanya di sini tetapi di dalamnya patah tulang. Nah, tahu-tahu di dalamnya ada gegar otak. Tahu-tahu di dalamnya ada perdarahan otak, kita nggak tahu. Nah, diperiksa sekalian, satu. Yang kedua, di rumah sakit itu bisa dicuci. Sebenarnya apa bahayanya tuh kalau ada luka begitu? Bahayanya apa? Kita diinfeksi kali dok. Infeksi kotor. Dan tahu nggak, di sekeliling kita banyak kuman tetanus, dan kuman tetanus paling suka sama luka-luka begitu. Kuman tetanus? Iya. Oke, tetanus itu kuman ya dok ya? Iya. Nah, kalau kena kuman tetanus, orangnya kena tetanus bisa meninggal, Franky. Mati ya? Iya. Nah, makanya kalau ke rumah sakit buat apa? Satu, kuman tetanus itu adalah kuman anaerob. Anaerob artinya kuman yang yang bisa hidup berkembang biak kalau nggak ada oksigen. Kalau orang di rumah sakit itu kan biasanya disuntik tetanus kalian dok ya? Itu dia. Kalau ada luka yang terbuka seperti itu, sama dokter udah pasti disuntik anti tetanus supaya dia nggak tetanus. Anti tetanus. Iya. Nah, anti tetanus ada dua. Ada toksoid, artinya anti tetanus yang langsung antibodinya dikasih, atau dikasih ATS. ATS bedanya apa? ATS itu disuntik, dia nanti badan akan menghasilkan antibodi sendiri. Nah, ATS itu dibikin dari serum kuda. Kuda dikasih tetanus, dia membentuk jantinya diambil, disuntik kita. Cuman kalau ATS sekali disuntik untuk sekian lama, dia nggak boleh disuntik lagi, bisa alergi. Tapi kalau orang udah nggak tahu, udah pernah luka sebelumnya, berarti udah kemungkinan udah dikasih ATS. Maka yang dikasih toksoid, langsung antibodinya dikasih. Jadi badan nggak usah bikin-bikin lagi tuh, nggak bahaya. Gitu. Jadi biasanya memang kan ditanya, pernah disuntik tetanus enggak? Iya, kalau udah gitu. pernah, atau pernah luka enggak, pernah luka dirawat ke dokter enggak? Kalau rawat dokter kebanyakan udah dikasih ATS, dikasihnya toksoid. Jadi kalaupun misalkan sudah terpapar sama kuman tetanus masuk ke dalam, dikasih suntikan tadi, bisa nyelamatin tuh dok ya? Mencegah, satu. Yang kedua yang dilakukan sama dokter apa? Benda tumpul kan kita nggak pernah bisa menjamin benda itu bersih apa enggak. Iya. Nah, mungkin kotor, mungkin ada karatnya, dipukul sama kayu yang berkarat misalnya, atau besi berkarat. Nah, itu kan bisa ada kotoran di dalam luka. Lukanya nggak rata, ada kotoran di dalam. Kurang oksigen, maka sama dokter dilakukan apa? Biasanya sama dokter itu dicuci. Dicucinya pakai apa? H2O2, hidrogen peroksida. Itu adalah satu larutan, H2O2. Itu dia sama seperti kayak ozon, tidak stabil, Frank. Begitu dia kena ke jaringan kita, dia berubah menjadi H2O plus oksigen, O2. Perih dok ya? Ya lumayan perih.
dikasih gitu, terus dia akan berbusa. Busanya itu akan ngeluarin kotoran-kotoran yang ada di dalam luka itu tadi. Keluar semua kotoran. Dan satu lagi dia ada oksigen di situ. Dia memberikan oksigen, matiin kuman tetanus. Yang kedua dia mengeluarkan kotoran. Nah setelah itu secara dia dikasih itu H2O2 udah keluar semua, kemudian sama dokter barulah dikasih betadine atau dicuci bersih pakai NaCl, dicuci lukanya. Jadi lukanya benar-benar bersih dan di situ nggak ada daerah yang anaerob. Nah kalau yang luka besot luka geser, luka lecet geser. Itu kan keluar darahnya dikit, Dok. Nggak keluar darah, cuma keluar bintik-bintik kuning-kuning. Makanya serum yang keluar. Kalau ini bisa berdarah, keluar darah. Ini malah darah. Darah, tapi lukanya masalahnya tidak rata. Dan di situ bisa kotor, dan di situ bisa ada kuman gitu loh. Nah, darah ini akan terus-terusan keluar nggak, Dok? Kalau bukan pembuluh darah besar, nggak. Yang terus keluar adalah kalau di kepala, Frankie. Dia akan That's terus why keluar. Kalau misalnya kita sampai robek di kepala, berdarah, nggak harus ke rumah sakit. Karena darahnya habis kalau nggak. Darahnya keluar terus, Frankie. Nggak berhenti. Karena kenapa? Pembuluh darah di kepala itu, pembuluh darah seperti kayak jaringan gitu loh. Jadi kalau robek, yang menghentikan perdarahan kalau dijahit. Jadi kalau di daerah kepala harus dijahit, Frankie. Jadi ngejahit itu permukaannya ditutup gitu, Dok ya? Ya dirapatkan sehingga pinggir-pinggir lukanya nyambung, nyambung jadi terfiksir. Dia akan nyambung nanti. Sehingga darah itu nggak ada celah buat keluar ya, Dok ya? Iya. Kayak kita ban ditambal, ditutup pakai tip top. Jadi kayak bilang begini, kalau sampai luka di kepala, ya mendingan ke dokter deh. Karena tanpa ke dokter, tanpa dijahit, nah tuh sebelum dijahit sama dokter biasanya daerah yang luka tuh kalau di kepala nih yang berambut ini dibotakin dulu sama dokter, dibikin bitak di situ, baru dijahit. Karena kalau ada rambut susah dijahit. Ya. Jadi pokoknya jangan ambil resiko, Dok ya. Ya, karena itu akan berdarah terus. Itu satu. Yang kedua, ke dokter tuh buat apa? Supaya dia bisa dikasih H2O2, supaya bisa dikasih anti tetanus, sehingga komplikasi tidak terjadi. Nah, kalau misalnya lukanya di daerah lain bukan kepala, Dok, itu darah masih bisa stop sendiri. Kalau bukan nggak ada pembuluh darah yang kepotong, dia bisa berdarah. Tapi kalau pembuluh darah kecil pasti pembuluh darah kecil ada yang robek pasti berdarah. Tapi kalau pembuluh darah kecil berdarah bisa membeku sendiri. Tapi kalau yang kena pembuluh darah yang cukup besar, bisa jadi dia akan ngocor terus darahnya. Contoh kan, Dok, misalnya nih, Dok ya, ini lagi masak nih, Dok, kan ngiris tuh, Dok. Berdarah kan? Yang diiris bukannya sayuran ya, jari yang keiris. Ya. Kan berdarah tuh, Dok. Ya. Nah, kita lihat aja berdarah terus nggak? Kalau berdarah terus harus dijahit, artinya ada pembuluh darah yang robek. Oh, jadi bukan masalah tempatnya di mana, tapi ada pembuluh darah yang kena apa enggak? Ya, gitu, Dok ya. Kalau dia ada pembuluh darah kena, dia berdarah terus, ditekan gitu, berdarah lagi. Udahlah, nyerah deh ke dokter deh, dijahit. Karena kenapa? Di situ tadi kembali bisa tetanus, dan itu kalau enggak lama sembuhnya. Nah iya, Dok, itu kenapa sih mesti ditekan, Dok? Ditekan supaya pembuluh darah yang robeknya itu ketekan, ketutup. Oh, karena dengan ketutup gitu ada unsur pembekuan darah kan, darahnya membeku dan kemudian nggak berdarah lagi. Tapi setelah nggak berdarah lagi pun, kalau kita diamin begini kan dia sebenarnya antara luka sama luka tuh masih ada jarak tuh, ada space kan. Kalau kita nggak dijahit, nyembuhnya lebih lama. Kalau cari jalannya lebih jauh berarti, Dok ya? Iya, dan dia itu kalau istilahnya kalau buat nempelin tuh dia mesti numbuhin gitu lama numbuhnya. Tapi kalau udah nempel langsung nempel. Dan satu, ke dokter itu bukan apa, supaya bisa dibersihkan dan dikasih anti tetanus. Jadi sebaiknya gitu. Jadi jangan bilang, aduh saya nggak mau dijahit lah, mendingan di plester aja. Ya bisa, tapi lama. Satu, kedua resiko kena tetanus. Ya mendingan ke dokter kalau udah terbuka. Makanya saya bilang tadi kalau luka tumpul itu bisa memar nggak usah diapa-apain, nggak apa-apa, di rumah nggak apa-apa. Luka lecet itu
Ya cuma dikompres doang nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak usah ngapa-ngapain. Tapi kalau luka terbuka, kalau berdarah terus harus ke dokter, harus ke UGD. Pergi ke rumah sakit ke UGD, jangan ke dokter. Lebih baik UGD karena di UGD memang ada persiapan untuk itu. Berarti luka nih dok di kedokteran yang tadi saya tangkap kan ada 2, luka geser, luka tekan. Luka lecet geser, lecet tekan, lecet memar, geser, memar memar. teman-teman. Terus satu lagi luka terbuka tadi, Luka terbuka. luka robek. Nah, Disebut juga luka robek. berarti kalau orang ketembak tuh karena akibat luka geser, lecet tekan dok ya? Jangan, Kan ketekan peluru. Kamu jangan suka lompat-lompat. Kenapa sih? Nih, kalau trauma itu ada trauma tumpul. Tadi kita baru trauma tumpul, tapi tumpul aja belum selesai. Kamu udah mau lompat ke luka tembak. Kebanyakan nonton film dok. Enggak, lain lagi, Frankie. Lain lagi. Ada lagi luka tajam, lain lagi. Tadi baru luka lecet nih ngomongin ini Enggak, dok. baru luka tumpul, Frankie. Luka tumpul. Luka akibat kekerasan tumpul. Itu mulai dari memar, luka lecet geser, luka lecet tekan, luka robek. Masih belum selesai. Ya ampun dok. Nah, itu trauma itu kalau di kedokteran forensik belajarnya itu lebih dari 1 semester, Frankie. Lebih dari 1 semester. Iya. Iya. Itu banyak sekali luka. Nah, kalau di UGD rumah sakit, kalau kita jaga malam, itu kasus itu cuma ada 2. Darurat medis sama darurat bedah. Darurat bedah itu semua luka semua tuh, separoh. Darurat medis itu misalnya orang muntah-muntah, orang teler, orang ngamuk gitu loh. Itu luka medis namanya, artinya nggak perlu dibedah. Jadi nih kita barusan di bab berapa dok? Nggak, ini separuh dari ilmu kedokteran itu ada di situ, Frankie. Oh. Jadi banyak, jangan suka lompat tiba-tiba ketembak. Jauh lagi, masih jauh. Soalnya saya tadi nonton film dok. Ya udah, saya nyerah aja sama dokter. Terusin dok, udah. Nah itu robek. Tapi kalau misalnya sampai robek, kita mesti hati sesuatu yang di dalam. Ada kemungkinan ototnya juga robek, Frankie. Ada kemungkinan tulangnya robek, tulangnya patah. Sarafnya juga hancur. Saraf bisa kena. Kalau di kepala bisa sampai perdarahan otak dan segala macam. Jadi itu sebabnya kalau udah luka terbuka, artinya kekerasan tumpulnya sudah berat, harus ke rumah sakit. Sebab misalnya begini, ada orang kehantam gitu, ditabrak ya, wah, ada luka sedikit di sini, harus di ronsen. Kita nggak lihat luka luar ya, di ronsen. Begitu ronsen lukanya patah, tulangnya patah, operasi tulang, serius. Operasi tulang. Jadi bukan soal di luarnya mah itu luarnya aman. Luar mah aman. Bisa jadi aja di luar nggak apa-apa, di dalamnya bisa juga patah. Apalagi kalau dia udah luka robek. Tapi kalau orang sampai patah tulang gitu, kelihatan bagian yang patahnya tuh gemuk gitu ya? Ada yang cuman patah, cuman retak doang. Di ronsen kelihatan, tuh kelihatan sih ada tulang, terus ada garisnya. Itu patah retak doang. Itu nggak ada masalah. Itu nggak sampai bengkakin dagingnya itu dok ya? Ada yang patah, begitu patah dia geser begini. Tulangnya nih, tulang paha misalnya. Dia geser, nggak nyambung begini. Nah kalau kayak begitu kan tulang jadi pendek sebelah. Nanti ujungnya jadi pincang lagi. Dan dia nggak bisa nyambung kan. Yang ini mau nyambung kemana? Yang satu bonggolnya sini, yang ini tulangnya sebelah sini. Terus ini mesti dideketin lagi. Diadu manis lagi dok. Nah makanya dipasang mur. Dipasang pen. Oh iya tuh saya suka lihat orang dipasang. Jadi dikasih besi, tulang otot dikasih besi itu dipasang mur supaya dia pas nyambung begini, supaya dia nyambung lagi, Frankie. Itu besi beneran dok ya? Ya besi. Tapi nggak bikin karat dok ya? Enggak, itu besi baja. Besi baja itu di mur, itu plate sama mur. Di mur supaya prinsipnya sih kalau luka di tubuh manusia, entah otot, tulang, kulit, dia yang penting asal dia ujung sama ujung itu nempel, dia akan nyambung mereka. Udah ketemu lagi gitu ya. Lagi. Dan itu nggak boleh bergerak. Makanya kadang-kadang kalau orang yang patah tulang begitu, selain dia begitu dipasang gips supaya dia nggak bergerak. Nah nyambungnya berapa lama bisa nyambung? Tergantung usia. Kalau masih muda cepet nyambungnya, 2 bulan nyambung, kadang-kadang kurang dari 2 bulan. Tapi kalau udah tua, bisa jadi ya? bisa 3 bulan, 6 bulan baru nyambung. Kadang-kadang ada orang yang kalau kondisinya jelek ya dia nggak nyambung-nyambung. Dan itu
Katanya dok kalau orang dipasang pancake itu masuk ruangan dingin ngilu ya dok ya? Oh, iyalah. Itu Besi. bayangin, ini tulang kita dipasang plat sama pelatih, disambungin pakai plat, terus platnya dipor. Nah itu kalau dia pasang gitu, kalau dia udah nyambung nih tulangnya dironcer, udah nyambung, baru platnya itu dicopot lagi. Pakai bor listrik tuh dok ya? Gitu. Nah jadi artinya apa? Operasinya 2 kali Frankie kalau udah tulang begitu kan jadi susah, repot kan. Makanya kalau orang sudah luka terbuka gitu ya yang masuk ke rumah sakit lah. Karena berapa beratnya kita nggak pernah tahu. Setelah diperiksa baru tahu. Nah yang jadi masalah di kepala. Bukan cuma tulang. Di baliknya lagi ada otak. Nah di otak itu bisa berdarah. Bisa otaknya perdarahan. Bisa otaknya robek juga. Oh macam-macam. Makanya kalau misalnya otaknya kena juga ya terpaksa yang ngerawat dokter bedah saraf, dokter saraf juga, dan segala macam. Jadi rame dok. Ya itu cuma gara-gara ya cuma mau nyari adrenalin tadi, ngebut-ngebutan dan segala macam gitu loh. Baru luka tumpul tuh dok, ya kan? Tumpul. Belum lagi luka apa tuh dok? Luka tajam. Nah, jadi begitu. Jadi kalau bisa disimpulkan, jadi gimana? Itu luka ini udah sampai begitu tuh, itu tumpul tuh segitu. Ya kita mah ngelihatnya mah gantian, tadi dokter bilang kan tunggu hasil. Kalau saya mah kalau luka gitu kesimpulan saya sembuh apa kagak gitu kan. Enggak, sembuh sih pasti sembuh ya? Cuman yang jelas harus diperhatikan. Saya cuma bilang kalau ada luka tumpul kayak begitu, iya mendingan kalau yang bisa dirawat di rumah itu cuma 2, yaitu memar sama luka lecet. Luka lecet itu bisa ya dia istilahnya dia sembuh tanpa pertolongan dokter, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau udah luka robek, kita nggak pernah tahu di baliknya robek itu ada yang lebih parah lagi nggak. Dan cuma dokter yang tahu. Dan kalau robek ke dokter, kenapa? Perlu dicegah supaya nggak tetanus. Yang kedua dicegah supaya dia nggak sampai harus disuntik anti tetanus kan. Jadi kalau dia cuma lecet-lecet di sini masih aman lah ya. Tapi kalau udah sampai luka, ada yang kebuka gitu ya. Walaupun gara-gara benda tumpul, tetap aja tuh mesti ke dokterin ya dok ya. Nah ada satu keadaan nih yang mesti hati-hati. Kalau kepala yang kena, tolong perhatikan, dia muntah nggak? Kepala yang terkena akibatnya benturan, dia muntah nggak? Terus ditanya, tadi kenapa kejadiannya? Dia inget nggak tadi kejadiannya? Oh. Kalau dia lupa kejadiannya atau dia muntah, itu harus ke dokter, berarti di otaknya ada yang kena. Tidak pikun dok? Bukan. Oh bukan. Mati Frankie. Itu salah satu gejala kalau otaknya berdarah. Otaknya mati. Otaknya berdarah. Iya. Terus berdarah. Matinya tadi mati orangnya tadi. Orangnya mati karena di otak itu kan rongganya sama nih. Kalau ada kemasukan darah di situ, otaknya ketekan, bisa koma nanti. Bisa koma, bisa mati. Satu. Jadi itu muntah, itu salah satu tanda nih di kepala ini udah terlalu padat nih karena ada darah di dalam. Satu, yang kedua lupa sama kejadian yang terakhir. Oh, jadi itu. Terus pingsan, satu lagi pingsan. Tunggu urutannya nih dok, begitu dia jatuh, muntah. Iya. Kalau muntah kita berarti udah tanda-tanda satu nih kita catat. Kita tanya. Tadi kejadiannya gimana? Tadi kejadiannya lagi ngapain? Dia bengong, nggak ngejawab. Berarti ini udah tanda kedua nih. Tanya orang yang nganterin, tadi pingsan nggak dia? Oh, pingsan tuh sebelumnya berarti sempat pingsan atau enggak gitu? Loh ya kan udah masuk ke dokter kan dia mungkin udah sadar lagi. Tapi kalau pingsan kan dia kagak tahu. Nah tadi saya pikir begini terbalik. Dia muntah, dia nggak sadar, nggak bisa ditanya, terus abis itu dia pingsan. Nggak bisa pingsan dulu. Bisa pingsan dulu. Jadi pingsan muntah. Ini nggak urutan nih ya ceritanya ya. Jadi itu 3 pertanyaan yang itu. Jadi kalau itu ada, berarti ada sesuatu di otaknya. Entah tulangnya patah, ada perdarahan otak. Ini lebih kritis nih orang ini berarti dok ya. Dan satu, kalau kepala kena, siap-siap deh baju. Kenapa? Banjir darah kan dok? Bukan. Dia kemungkinan besar dirawat di rumah sakit. Oh. Saya pikir bajunya kena darah, terus siapin gantinya gitu. Ganti baju. Karena udah langsung dirawat. Kenapa? Orang yang kena trauma kepala, ada satu kejadian yang namanya intervalusit.
Setelah kena, berdarahnya ini besok-besok lagi. Habis kena nggak apa-apa. Besok baru tiba-tiba dia koma, dia muntah, terus bisa mati. Perdarahannya terlambat, bisa selama seminggu, beberapa hari. Makanya itu harus diperiksa lebih intensif. Itu jadi dirawat di rumah sakit bukan karena gawat, tetapi karena mau diobservasi sama dokter. Orang sadar nih, tiba-tiba makin lama makin teler, itu bisa jadi gejalanya. Dia nggak apa-apa, tiba-tiba baru muntah 2 hari kemudian. Jadi perdarahan itu bisa terlambat. Nah kalau itu yang terjadi sekarang, apa yang terjadi? Misalnya contoh orang, wah tabrakan, kena kepala kena aspal. Datang ke rumah sakit atau ke dokter praktek. Makanya jangan ke dokter praktek, pergi ke rumah sakit. Ke dokter praktek, nggak apa-apa, diperiksa semua nggak apa-apa, semua normal. Suruh pulang ke rumah, 2 hari kemudian jadi mayat di rumah. Gitu ya? Nah, iya itu namanya intervalusit. Dia setelah kejadian dia normal, baru kemudian gawat. Oh, itu dia gawatnya. Makanya jangan main-main. Dia dirawat bukan gara-gara apa. Jadi jangan curiga sama rumah sakit. Rumah sakit ini mau nyari duit nih, suruh dirawat. Bukan. Itu dirawat untuk observasi. Kalau seminggu nggak apa-apa, baru dipulangin. Berarti dia normal gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, tadi kan dokter kita sama-sama tuh ngeliatin anak-anak yang nggak pakai alat pengaman diri berkendara. Sebenarnya kalau dia pakai helm itu fungsinya buat apa, Dok? Melindungi kepala, tapi ngeredam benturan. Lah kalau yang kebentur kan berarti helmnya dulu. Tapi jadi masalah helm itu menjadi tidak berguna kalau helmnya itu tidak sesuai dengan SNI. Di helm cuman dipakai sembarangan aja. Ukurannya nggak cocok lagi, Dok, ya kadang-kadang ya. Nggak di iniin, Frankie. Ini ada cerita nih, Dok. Gara-gara helm salah penanganan mati juga, Dok. Tahu ceritanya, Dok? Enggak. Waktu jatuh karena nggak dipasang ininya, Dok, helm belakangnya ke depan ke belakang. Orang pikir ini kepalanya udah terbalik, diputer klek. Mati, Dok. Gitu. Itu terlalu aktif penolongnya. Oke. Nah, jadi si benda-benda tumpul tadi nih, Dok. Dokter pokoknya 3 pertanyaan yang agak kritis tadi, Dok, ya. Supaya karena ini kan fatal nih, Dok. Kalau yang ini ya. Kalau yang tadi kan boleh dibilang ada tampak luarnya tuh, keluar darah segala macam, dan kita udah belajar tadi dikasih tahu sama dokter, termasuk yang ditekan fungsinya supaya pembuluh darahnya tuh berhenti ciutin deh ya, nggak ngalirin itu. Tapi kalau misalnya sampai kena kepala, cek lagi ini orang gimana karena bisa jadi istilahnya bukan hanya seketika teksek mati, bisa 2 hari 3 hari kemudian akibat fatalnya, Dok, ya. Jadi apa yang terjadi 2-3 hari kemudian tiba-tiba dia muntah atau kesadaran menurun, tiba-tiba makin ngantuk kemudian jadi koma, bisa begitu. Nah kalau diperiksa ada perdarahan. Itu karena saraf di otak yang hancur. Iya, karena kepala itu paling rentan. Kenapa? Karena otak kita itu pas-pasan loh, letaknya di kepala itu pas-pasan. Jadi kalau kemasukan darah dia ketekan, makanya turun kesadaran, makanya dia muntah. Makanya fungsinya ada yang hilang. Fungsi yang hilang paling gampang ditanya adalah kejadian terakhir. Lupa. Nggak tahu kejadian. Dan kalau nggak tahu juga tanda bahwa kemungkinan dia pingsan tadi. Iya dong. Atau mungkin ya sih, Dok, kalau kita tanya tadi berangkat sama siapa, nggak tahu juga gitu. Mungkin tuh. Ya mungkin. Tuh ada apa? Nggak tahu tadi saya. Jadi ada episode yang lupa. Oh. Jadi intinya pokoknya kalau misalkan ditanya dia jawabnya rada meragukan, mesti hati-hati aja, loh. Ya. Oke, nah itu luka. Nah satu, kadang-kadang nih saya kasih tahu aja, kadang-kadang udah pernah soalnya kejadian di rumah sakit kecil, satu rumah sakit kecil. Di rumah sakit itu foto ronsennya itu cuman ada sampai jam 8 malam. Petugas ronsennya. Iya, radiologi. Jangan ronsen kan itu penata radiologi kan. Dokter nggak ada. Kalau rumah sakit gede 24 jam. Oke. Nah dia cuma sampai jam 8. Kejadiannya jam 9 malam. Dokter periksa nggak ada apa-apa. Mestinya pasien itu dirawat.
Atau kalau memang perlu sekali tahu ini ada patah apa enggak, dirujuk ke rumah sakit terdekat yang punya ronsen. Yang standby 24 Ya. jam. Terus ini dokternya still yakin, nggak apa-apalah. Pasiennya nggak mau dirawat. Dan dirawat kan duit kan, pulang. Oh, jadi ini dua-duanya istilahnya keluar daripada prosedur ya, Dok ya. Si dokternya pikir ini nggak apa-apa, si pasiennya nggak samanya gitu, ngaminin aja nih. Mereka pasiennya, alah ini dokter pasti mau duit aja nih gini. Nah, terus disuruh ke rumah sakit lain kok nggak mau. Ya udah, dia sama dokter dipulangin dalam kondisi ya pulang lah gitu loh, pasien pulang. Begitu pulang di rumah tiba-tiba mati, Frankie. Meninggal. Akhirnya ujungnya kan suruh bikin visum dong. Lah, si dokter yang pertama bikin visum siapa? Luka ringan. Di situ akhirnya ujungnya mati. Yang otopsi kan bilang mati karena luka berat karena ada perdarahan otak. Nah, salah nggak dokternya? Salah. Kalau yang benar, kalau dokter dia bilang harus ke rumah sakit sebelah untuk di ronsen, nanti saya lihat ronsennya ini perlu dirawat apa enggak gitu loh. Jadi nggak boleh dilepas itu. Dan alasan bahwa rumah sakit tidak ada ronsen itu tidak jadi alasan. Kalau memang harus di ronsen, ya harus di ronsen. Jadi dirujuk ke rumah sakit lain. Iya. Yang dianggap bahwa lebih standby. Iya kan, ada rumah sakit yang nggak punya MRI, nggak punya CT scan, kan kita bisa ngerujuk kan. Nanti balik lagi dokternya baca, oh ini sih begini gitu loh. Apalagi sekarang kan banyak jaminan dari pemerintah tuh, Dok ya. Sebenarnya nggak perlu takut juga ya kalau kita udah jadi peserta. Ya itu kan ada asal ada indikasinya, itu indikasi. Tapi dokternya lalai karena dia bilang, nggak apa-apa, dia still yakin nggak apa-apa. Ya sekarang nggak apa-apa. Ternyata itu intervalusit. Jadi apa-apa hasilnya, Dok? Iya. Nah akhirnya kan jadi di dokter di BAP. Kenapa begitu-begitu gitu loh. Jadi lalai judulnya tuh, Dok. Ya kan, lalai judulnya. Jadi ya ini pokoknya intinya kalau masalah sampai ke kepala, hati-hati. Ya. Dan satu lagi luka yang tidak berhenti keluar darahnya, Dok ya. Ya. Tapi ada satu lagi, Frankie. Ada beberapa orang saking takutnya sama dokter, tulangnya udah dinyatakan patah. Nggak mau nggak mau ke rumah sakit berobatnya. Udah dinyatakan patah, menaikkan surat pulang paksa, pulang ke rumah. Dia pergi ke Cimande atau apalah. Iya. Ya yang tradisional. Sekarang boleh nggak? Coba kamu pikir deh. Kalau zaman dulu itu jadi andalan tuh, Dok. Iya, nggak. Tapi masalahnya Patah sampai tulang. sebatas apa? Nah, itu yang saya nggak tahu. Kalau zaman dulu itu boleh dibilang orang kalau patah tulang dibawa ke sana itu sembuh. Tapi sembuhnya nih, Dok, ya ada ininya, ada bekasnya gitu. Itu kejadian sama kakak saya yang paling besar kayak begitu. Ya sama, kakak saya paling besar juga begitu. Begitu dia kagak mau, dia pergi ke Cimande. Akhirnya ujungnya dia sembuh, dia nyambung. Prinsipnya sih sebenarnya tulang sama tulang pasti nyambung. Cuman kalau pas nyambungnya, nyambungnya pas itu ya harus digips kan. Iya. Kalau pas nyambungnya dia bisa nyambung bener. Dan kalau dia masih muda, gampang nyambungnya. Tapi kalau dia tidak pas, ujungnya adalah jadi cacat. Kakak saya ujungnya, dia nyambung lah tulang. Badan kita punya kemampuan kok untuk nyambungin. Tapi karena nggak pas, begini, akhirnya ada yang jendol gitu. Ada cacat. Nah, kalau tangan masih mending cacat. Pakai lengan panjang nggak kelihatan. Kalau kaki, pincang, Frankie. Iya. Jalannya jadi nggak beres ya. Nah, kalau di rumah sakit, dokternya dokter spesialis bedah ortopedi. Masalahnya bukan kena operasi-operasi, tapi dokter bedah itu akan membuat supaya penyambungannya benar. Kadang-kadang, kan ini kan otot-ototnya gede-gede semua nih. Kadang-kadang setelah dia patah, dia mengkeret gini. Jadi lebih pendek. Di rumah sakit, bisa diusahakan supaya dia nyambungnya benar sehingga kakinya tidak pendek sebelah. Kalau udah terlanjur nih, Dok, dia nggak benar. Miring ya. Atau lebih pendek. Bisa atau lebih pendek. Nggak bisa diberesin. Saya pikir itu dibongkar lagi, dipotong lagi, itu lebih susah, Frankie. Makanya that's why kalau saya bilang, kalau misalnya tulang-tulang tangan apa-apa, it's okay lah. Mungkin masih bisa, mungkin saya tidak tahu. Tapi jelas kalau misalnya cuman
sekedar sendinya copot, Oh iya. itu mungkin masih bisa lah dukun urut. Tapi kalau udah tulang patah, tulang panjang ini, lengan atas, lengan bawah, paha, tungkai, Ini satu ya dok ya, tulangnya? Iya. Ini 2 ya? tulang-tulang panjang, terutama kaki, kalau nggak mau cacat, ya ke dokter. Saya sih cuma bilang itu aja. Artinya resikonya lebih kecil lah dok ya? Risiko pincang, cacat setelah itu cacat- lebih kecil. Cuma cacat- kalau udah cacat nggak bisa diberesin, susah. Cacat bekas akibatnya itu ya? Dan terutama kaki ya, kaki ini kan penumpu badan. Kalau dia itu panjang sebelah, itu kelihatan sekali. Saya pikir, ya saya kadang-kadang suka lihat ya dok, ada beberapa yang pernah saya perhatiin tuh, orang kakinya panjang sebelah. Saya pikir itu bawaan lahir dok. Enggak, bisa bekas Bisa patah. karena patah ya? Dan kalau bekasnya itu kalau di ronsen atau di itu tulangnya kelihatan bekas-bekas patah itu kelihatan ada bekas sambungan gitu loh, Frankie. Kelihatan. Nah, jadi artinya ini juga yang harus diwaspadain. Tadi kepala, lukanya nggak berhenti-berhenti, keluar darah. Ketiga, kalau dia sampai patah. Patah ini jangan ngirit deh, Iya. gitu ya. Atau Jangan takut, serahkan aja sama ahlinya lah. Percayalah dokter paling ahli dalam hal itu. Nah, satu lagi yang bahaya, ada satu lagi Frankie. Dada. Kita punya iga. Ini tulang iganya tuh ada 12 Frankie. 12 pasang. Nah, kalau dia patah, bisa nubles ke paru. Parunya kempes Frankie. Bisa mati gara-gara nggak bisa napas. Itu patah, disambungin lagi nih dok. Dia kalau dokter itu begitu, dia bisa dikasih bebat segala macam, bisa dibikin supaya dia ini nyambungnya bisa nyambung. Satu, yang kedua dia ngelihat itu ada yang luka nggak di parunya. Kalau parunya luka, paru-paru ini kan paru-paru nih, rongga dada nih, vakum Frankie. Ini paru-paru ini, ininya vakum. Jadi vakum, jadi ke ruang kosong. Makanya dia bisa kembang kempis karena ruangnya kosong. Nah, begitu parunya ketusuk sama iga yang patah. Iga ini kan di melingkari sini. Dia patah ketusuk, udara dari paru keluar, bikin parunya malah ketekan sama udara yang keluar tadi. Parunya kempes. Orangnya sesak napas. Itu mesti dibuang udara yang nekennya tadi dok ya? Nah, kalau di rumah sakit begitu tahu, wah di ronsen, loh parunya kempes. Ditusuklah di situ, kemudian dimasukin ke selang air. Dia kan napas. Air udaranya keluar di air itu. Buang. Lama-lama paru-parunya bisa ngembang lagi. Oh gitu. Nah dok, kalau itu ke kondisi gawat darurat. Kalau nggak mati, Frank. Jadi kepala, paru tuh ya. Nah, ada nih kalau nggak salah pernah punya temen patah sininya terus disambungnya pakai di ganjel bambu. Mungkin nggak sih? Iya. Pakai bambu gitu. Benar Iya, ya, dok? bambu itu sama aja sama seperti itu, namanya bidai. Oh. Di bambu itu dibebat supaya antara tulang sama tulang atau yang itu nggak geser supaya dia bisa nyambung lagi. Itu. Gips itu kan tugasnya orang di gips buat apa sih? Supaya karena di gips kan nggak bergerak, dia bisa nyambung. Kalau dia gerak terus bagaimana nyambungnya? Artinya jangan bandel ya kalau udah kayak gitu ya. Suruh diam aja dok ya. Dan itu bisa 2 bulan minimal. Harus istirahat, jangan banyak gerak. Jadi jangan makan apa dok? Kerang. Hah? Tadi saya dengar apa? Jangan apain? Enggak. 2 bulan jangan. 2 bulan nggak bisa bergerak, nggak boleh bergerak. Oh. Di rumah aja. Istirahat. Kali ini kuping saya terlalu tajam dok. Saya pikir dokter ngomong jangan makan kerang. Gitu. Oke, jadi kepala, paru, luka berdarah, sama patah. Patah tuh kalau patah cepat bawa ke dokter. Iya, karena supaya kita nggak cacat gitu loh. Itu baru satu bahasan luka benda kena benda tumpul. Yang benda tajam panjang lagi nggak nih dok? Panjang, makanya kalau panjang dok nanti aja. Iya dok, kita kasih makan piaraan kita dulu dok. Jadi
Ada lagi nggak dok luka benda tumpul yang agak berbahaya nih dok? Soalnya biar kita komplitin deh nih benda tumpul nih. Jadi kayak tadi kepala, dada, terus kemudian nggak berhenti gitu. Nah, ada satu yang juga bahaya, Frankie. Apaan? Perut. Walaupun itu jarang orang sebut-sebut perut. Misalnya contoh deh, kalau orang misalnya berantem nih, lagi tawuran berantem, ada orang yang digebuk apa? Kepala. Dada jarang dipukul, perut, Frankie. Dihantamkan perutnya, dipakai jab tuh. Cek, perut. Nah, hebatnya perut adalah di sini isinya adalah kulit, ada lemak, ada otot. Nah, apalagi kalau six pack, keras kan? Tapi jangan salah, di dalamnya itu adalah organ-organ yang rentan semua, lunak semua. Bak, di luar nggak kelihatan, nggak ada bekas, Frankie. Karena kenapa? Nggak ada tulang. Kalau di sini ditonjok, biru. Di perut ditonjok mungkin nggak ada apa-apa. Tapi dalamnya bisa robek, Frankie. Pecah. Ya. Robek, pecah. Bisa berdarah dalamnya. Nah, susahnya adalah saya dulu pernah melakukan penelitian tuh tahun 80-an awal, 80-an akhir, menjelang 90. Orang yang mati karena trauma perut ya, perutnya dihantam, dipukul atau ditabrak apa perutnya, ternyata yang ada lukanya cuma 16%. Jadi dari luar nggak ada apa-apa, tapi ternyata dalamnya hancur. Dok, nah ya terusin dulu deh, ntar saya mau tanya. Nah, sekarang bagaimana tandanya kalau gitu? Yang orang begitu tuh tiba-tiba tuh perutnya tuh kalau itu perut sakit perut, mules, sakit perut. Gejalanya tuh ya. Kalau ditekan kaku gitu, sakit sekali, kaku, tiba-tiba kaku seperti papan perutnya. Kencingnya berdarah. Sakit banget. Ya kalau kayak begituan harus di USG atau diapain, USG lah. Atau CT scan apa, kelihatan kalau ada organ yang pecah di dalam. Dan kalau pecah di dalam tuh harus dioperasi langsung. Ini dok, yang tadi saya mau nanya ini dok. Kan kalau kita dipukul daerah perut nih dok ya, itu kan nggak tahu ya, itu karena saya dulu latihan atau gimana. Apakah semua orang tuh kalau dipukul perutnya langsung perutnya tuh otomatis refleks jadi keras? Gini, kalau orangnya terlatih, misalnya kan sering kan orang-orang, misalnya contoh karate, kita bela diri. Sering pakai bela diri, dipukul perutnya kan, nggak apa-apa, kenapa? Karena ototnya udah kuat, Frankie. Itu, ya. Tapi orang tertentu, kalau orang yang nggak terlatih, nggak pernah belajar ilmu ilmu martial arts gitu ya, ilmu bela diri, dia nggak bakal kuat ininya. Kehantam pecah, Frankie. Jadi nggak semua orang kalau dipukul bek gitu ya. Kan kalau ini kan kita latihan udah biasa tuh begitu, ada serangan langsung perut kita langsung keras sendiri. Iya, ya kan? Ya karena itu terlatih. Tapi itu nggak semua orang ya? Nggak semua orang. Nah kalau yang nggak kena begitu, biasanya gejala awalnya dia bisa mules, sakit perut, kencing berdarah, bisa jadi berak darah juga bisa. Tapi yang paling umum diketahui begitu dipegang perutnya sakit sekali gitu. Jadi langsung tiba-tiba keras gitu. Dan itu bisa mati juga tuh orang tuh. Bisa. Makanya saya bilang itu yang saya teliti itu di RSM ya. Luka dalam. Orang-orang luka dalam, di kepala gak ada apa, di dada gak ada apa-apa, di perutnya matinya di perut. Hatinya pecah, limbahnya pecah, ada yang ginjalnya pecah. Ternyata luka luarnya cuma 16%. Jadi artinya apa? Kalau dokter di UGD, kalau ketemu orang dengan gejala-gejala kayaknya di lain-lain kagak ada apa-apa, di perut gak ada apa-apa, jangan anggap tidak ada apa-apa di perut. Hatinya dia harus ngecek yang benar, periksa. Kalau perlu di CT scan, kalau perlu di USG, MRI, supaya lihat kalau ada yang robek ya ketahuan. Apalagi jatuhnya misalkan ataupun kebenturnya perutnya duluan yang lebih kehantam gitu. Apalagi kalau berantemnya sama Mike Tyson, Frankie. Wah itu dipukul perutnya buk lah. Ada saya pernah dapetin orang meninggal, Frankie, meninggal. Gara-gara sebenarnya bukan pukulan yang keras. Dia tuh sakit leukemia, Frankie. Orang leukemia itu limpahnya besar. Limpa itu letaknya di sebelah kiri. Hati di sebelah kanan. Biasanya limpa ngumpet di balik iga. Tunggu, kiri kanannya. Ini kanan kita nih dok ya? Hati. Ini kanan hati. Ini kiri. Kiri limpa. Limpa. Nah, hati itu nongol sedikit dari iga. Limpa itu sembunyi di balik iga. Tapi kalau dia sakit tertentu,
limbahnya membesar. Hmm. Dia leukemia limbahnya membesar biasanya. Hmm. Dipukul, itu berdarah, limbahnya robek lagi. Hmm. Gara-gara dia leukemia, tapi mati gara-gara itu. Kalau hati bengkaknya itu kalau apa? Kalau dia hepatitis. Kalau dia sakit tipes, itu hatinya bengkak, itu bisa berdarah juga. Ya, makanya orang kalau ketendang sebelah sini mesti hati-hati Dan aja. orang kalau nonjoknya kan ke arah atas, perut ke arah atas kan. Itu yang kena biasanya ginjal, limpa, hati itu. Robek lagi. Nah kalau robek dia berdarah mati juga sama. Darahnya bisa banyak di situ. Dia walaupun itu rada jarang dibandingin kepala. Yang paling sering itu kalau orang kecelakaan lalu lintas itu kepala. Tungkai nih, lengan, kaki, sama dada itu yang paling banyak. Tapi saya cuma bilang kalau di perut hati-hati karena dia nggak ada lukanya. Jadi jangan bilang nggak ada lukanya, itu nggak ada luka gitu loh. Itu mesti diperiksa sama pendekar silat. Nah itu sebabnya Frankie, kalau ada orang yang dengan luka kan berarti tidak wajar, harus diotopsi. Biar ketahuan. Karena yang dalemannya, jeroannya kita nggak pernah tahu. Orang mati kita bilang, oh matinya mungkin dari kepala, belum tentu, bisa juga matinya di perut gitu loh. Makanya semua harus diperiksa. Dan itu kalau di forensik itu ya, yang namanya kecelakaan lalu lintas itu 60% sampai 70% dari kasus. Dan itu luka akibat benda tumpul semua rata-rata dok ya. Luka tumpul itu paling banyak. Makanya itu ya harus hati-hati. Artinya dia itu bisa bikin maut gitu loh. Bukan cuma luka tajam doang nih dok ya. Tajam lebih sedikit, jauh Frankie. Lah orang yang bawa yang senjata tajam berapa banyak sih? Tapi kalau tumpul ada di mana-mana, Frankie. Orang disambit pakai batu karena tumpul, dipentung sama pentungan ya tumpul. Iya Kena aspal tumpul lebih banyak di mana-mana, Frankie. Nggak perlu dibawa. Nah itu masalahnya kan kalau saya lihat di bagian ujung. Nah kalau ke UGD itu kan belum sampai ujung. Nah itu yang tadi kita ngomongin, itu apa aja yang mesti dilakukan. Tapi jangan sembarangan kalau ada trauma begitu ya. Lihat aja, yang boleh dirawat di rumah itu cuma luka memar sama luka lecet. Dan luka memarnya bukan di daerah kepala nih dok ya? Iya, kalau di kepala ya mendingan kalau disuruh rawat ya rawat lah. Itu rawat tuh bukan apa-apa untuk observasi. Kan bisa aja geger otak dok ya? Iya. Saya agak pengen tahu lebih ini lagi dok. Kalau di dalam itu urat tuh bentuknya kayak apa dok? Kayak benang kah? Terus otot kayak apa? Pernah makan kikil nggak? Saraf. Makan kikil. Kikil. Kalau makan lagi itu ada di mie kocok gitu kan ya? Di mie kocok kan pakai kikil tuh Iya, ya? itu kan seperti kenyal-kenyal, kerasnya itu urat kayak gitu. Terus kita sambungin itu bentuknya lempengan-lempengan gitu? Oh iya. Oh. Disambungin, cuman pakai urat benangnya. Ya? Urat. Urat itu adalah bagian ujung dari otot. Sama otot dia begitu nempel ke tulang itu urat, jadi urat. Kalau saraf bentuknya kayak apa dok? Saraf. Saraf itu seperti kayak kabel keras. Kabel. Jadi kalau urat itu nih otot, dia mau jadi urat baru nempel ke tulang. Oh, tuh kikil tuh urat tuh ya? Iya. Urat yang ada di sendi. Nah, jadi akibatnya apa kalau luka terbuka? Kalau kagak dijahit, ya satu, lukanya pasti jadi jaringan parut. Itu kan kaki jangan di jaringan parut, kelihatan tuh putih kayak gitu ya. Jelek. Jaringan parut. Kadang-kadang kalau dia nggak diobatin sama dokter, dia punya kecenderungan keloid. Jadinya bukan jaringan parut. Jaringan parutnya bisa sampai nonjol gitu, jendol gitu. Iya. Nah, itu jaringan jelek parut. banget tuh ya. Nah, itu gara-gara nggak dijahit. Kalau dijahit itu masih banding. Nah, sekarang jahit pun juga ada dua hal, Frankie. Jahit itu ada jahit yang pakai benang tipis, benang besar. Benang itu kalau di kedokteran itu dikasih nama dengan nomor. Makin tinggi nomornya makin kecil benangnya. Kalau di UGD, benang yang gede itu dipakai untuk jaringan yang keras. Misalnya kaki. Keras kan? Telapak kaki itu harus pakai benang yang tebal. Nomor berapa tuh dok? Hah? Nomor berapa? 20. Enggak, 40, 30 kebanyakan. Kepala 30 tuh.
Itu kelihatan gede. Jadi itu biasanya kalau lukanya itu kalau ada garis terus ada palang-palangnya gitu. Terpaksa karena kenapa? Itu gerak terus. Tertahan di tangan gini kan gerak terus gitu, ya terpaksa harus dikasih benang itu. Tapi kalau di daerah yang nggak banyak gerak, misalnya di sini, di muka kan nggak gerak kan, dikasih benang yang tipis. Nah kalau benang yang tipis banget tuh 70. Nah kalau untuk jadi artinya juga jarak jahitan itu juga tergantung dari benang. Kalau benang yang halus jaraknya mesti dikit-dikit. Jadi misalnya contoh ada luka 2 cm di muka. Kalau pakai benang 30 paling ya 3 cm paling 4 jahitan. Kasar itu ya. Kasar, nanti bisa kelihatan ada codet dikit. Kelihatan. Tapi kalau mau nggak kelihatan, terpaksa operasinya harus sama dokter bedah plastik, Frank. Jadi rumah saya ditanya, mau di dokter bedah plastik apa dokter umum? Dokter umum pakai yang 30 ya, mungkin masih ada cacat sedikit. Ya, itulah yang dilakukan. Mau pakai bedah plastik. Bedah plastik ada yang mahal, ada yang murah. Kalau yang murah ada mereknya Swallow. Enggak, kalau bedah plastik itu harus disiapkan di kamar operasi. Mungkin kalau misalnya dipakai yang biasa di UGD, itu paling biayanya berapa ratus ribu atau sejuta gitu ya. Dan itu paling dijahit 20 menit juga selesai. Tapi kalau yang di kamar operasi sama dokter bedah plastik kan mesti disiapin kan anestesi. Ya. Dijahit. Anestesinya lebih banyak, dijahit pakai benang yang lebih halus. Dokternya mungkin pakai loop. Dijahit pelan-pelan, terus jaraknya gitu-gitu. Biasanya kalau pakai dokter bedah plastik itu nggak bakal kelihatan bekasnya. Diobras gitu dok ya? Iya, tapi jangan salahin itu bisa jadi mahal. Ya kan banyak gitunya. Kan sekolahnya juga panjang, Franky. Udah jadi dokter 6 tahun, sekolah bedah 4 tahun, bedah plastik ya berapa tahun lagi tuh. Jadi sekolahnya panjang, itu gitu, lebih mahal. Dan tapi satu lagi, Franky, saya cuma kasih tahu satu hal nih ya. Jangan pernah kalau dokter tanya tidak jujur. Karena itu pernah kejadian, Franky. Ada seorang artis datang ke rumah sakit, luka. Dia mau dijahit di tangan. Begitu mau dijahit di tangan, ditanya, kamu mau dijahit sama dokter bedah plastik apa dokter umum? Karena artis saya bilang dokter bedah plastik. Lebih lama Bu ya, itu mungkin dioperasinya mesti bisa 5 jam atau 3 jam gitu. Oke, nggak ada masalah. Tanya, kamu makan narkoba apa enggak? Mengkonsumsi narkoba atau enggak gitu ya? Iya, dalam waktu yang dekat itu. Karena kenapa anestesi sama narkoba itu bisa potensiasi. Bisa makin kuat efek anestesinya. Kan dokter harus adjust. Mengadjust supaya jangan sampai kelebihan kan? Iya. Kalau yang normal kan ditambah narkoba tertentu, itu bisa malah dia jadi dalam anestesinya. Dia nggak bangun-bangun lah ya. Masalahnya nggak ngaku. Dia operasi. Operasinya bagus, jahitnya bagus, dia nggak bangun-bangun. Nggak bisa bayar dong ya kalau gitu ya. Loh, tapi masalahnya bukan, saya cuma bilang, dokter itu nggak bakal menertawakan pasien, nggak bakal mengadjust pasien. Even misalnya tanya, kamu habis main ya? Ya ngaku aja bilang, ya saya memang habis main. Habis main terus kamu udah berhubungan sama istri belum? Ya saya berhubungan sama istri. Kalau gitu istrinya harus diobatin. Dokter nggak akan bilang, kamu tuh dosa, nggak mungkin dokter ngomong gitu. Betul, serius. Jadi sama dokter harus jujur. Sama pasangan boleh nggak jujur, Franky? Oh gitu dok ya? Loh kalau kamu jujur sama pasangan, saya tadi habis main sama WTS begitu. Udah pasti dipecat lo jadi suami. Tapi kalau sama dokter mah harus jujur. Kenapa? Dokter itu mau ngobatin kamu, mau nolong kamu, dan dokter tuh nggak akan ngomong soal moral. Dokter nggak akan bilang, wah menurut agama kamu kan salah. Nggak ada, dokter nggak ada urusan sama itu. Kecuali dokternya pastor ya dok ya? Enggak lah, enggak ada. Maksudnya sama dokter harus jujur. Terutama kalau mau yang berat-berat seperti anestesi segala macam, ngomong lah. Bertanya, kamu habis konsumsi obat apa? Oh iya, obat saya ini ngomongin aja terus terang. Karena dokter nanya itu bukan apa, buat keamanan dia. Bahwa kalau makan obat gitu berarti saya nggak boleh kasih obat ini karena dia akan bereaksi antar obat gitu, kayak gitu.
Emang Iya kan, kalau dia nggak bangun-bangun berarti dia nggak bisa bayar, Dok. Yang bayar saudara. nggak, tapi itu pernah kejadian soalnya saya jadi wanti-wanti kayak gitu. Jadi jangan bohong lah. Iya, itu bahaya bohong sama dokter. Lumayan nih, Dok. Dokter nggak berasa Apa? perut diisi. Isi dulu, Dok. Ya, oke. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!